Di satu sisi, industri nirkabel juga bisa menjadi perbatasan untuk peluang inovasi yang tak ada habisnya. 5G telah melihat peluncuran komersial besar-besaran yang mulai menghasilkan keuntungan positif sambil menarik inovasi berkelanjutan dari teknologi 5G. 5G telah diadopsi secara komersial dengan tingkat yang mengejutkan. 5G juga telah mengubah pengalaman pengguna dan digitalisasi industri tingkat lanjut. Pengguna AR/VR telah tumbuh sebesar 35% setiap tahunnya, dan lebih dari 5.000 praktik industri seperti pod 5G dan baja 5G mulai melihat efek ukuran pasar. Saat 5G terus mencapai tonggak baru dalam peta jalan komersialisasi, industri 5G melahirkan teknologi baru, dan batas baru 5G menjadi sangat jelas. Untuk mengembangkan 5G ke 5.G, tuntutan yang berkembang akan pengalaman imersif seperti Excel dan hologram, serta tuntutan Internet of Things yang beragam dan kompleks seperti visi mesin V2X harus dipenuhi. Baru-baru ini, Huawei mengumumkan rencana peluncuran perangkat jaringan 5.5G komersial pada tahun 2024. Peluncuran ini akan menandai era 5.5G pada industri teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun di atas solusi end-to-end dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan komprehensif. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana teknologi 5.5G ini akan menandai era baru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi seluler telah berkuasa selama sekitar 1 dekade sebelum digantikan oleh standar baru. Sejak tahun 1980-an, setelah 4 generasi teknologi komunikasi bergerak, hubungan antar manusia pada dasarnya telah menjadi kenyataan. Inovasi adalah sesuatu yang melampaui apa yang telah diketahui dan digunakan oleh umat manusia di bidang teknologi. Semakin tinggi teknologi yang ingin ditingkatkan, semakin populer perkembangan yang dibutuhkan. Digitalisasi industri mendorong permintaan bandwidth uplink yang lebih besar di banyak aplikasi. Sambungan serat meluas dari rumah dan perusahaan ke jalur produksi dan bahkan ke peralatan produksi. Industri telah mengidentifikasi 4 faktor untuk mewujudkan visi 5.5G. Yang pertama, kemampuan 5G yang ada harus diperkuat untuk mengkatalisasi pengembangan industri 5G. Yang kedua, pengalaman real-time berkecepatan tinggi adalah suatu keharusan untuk menikmati aplikasi imersif seperti Excel dan hologram. Yang ketiga, jaringan yang berpusat pada uplink harus dibangun. Ini untuk memberikan kecepatan uplink 10 kali lipat untuk digitalisasi industri. Dan yang terakhir, kemampuan jaringan 5G harus ditingkatkan untuk mendukung peluang bisnis baru. Pertanyaannya adalah, apa yang mendefinisikan 5.5G? Memperluas dari 3 skenario 5G standar yang ditentukan oleh I2, EMBB, EMTC, dan URLLC, Huawei mengusulkan 3 tambahan baru, seperti Uplink-Centric Broadband Communication, Real-Time Broadband Communication, dan Harmonious Communication and Sensing. Ketiganya akan membentuk metrik 5.5G. Pada tahun 2030, perusahaan akan semakin beralih ke arsitektur berbasis aplikasi di cloud. Aplikasi cloud membutuhkan konektivitas real-time, andal, dan mudah diakses. Cloud yang saling terhubung dan pusat data membentuk struktur WAN dan menuntut sumber daya penyimpanan dan komputasi yang ekstensif. Dengan demikian, jaringan masa depan akan ditandai dengan kemampuan pemantauan diri dan pelaporan diri yang cerdas. Inovasi yang dibawa oleh 5G telah menyebabkan transformasi besar di segmen 2B. Di seluruh dunia, 5G telah memperoleh lebih dari 1 miliar pengguna, terdiri dari 100 juta pengguna broadband gigabit dan memfasilitasi lebih dari 20.000 aplikasi industri yang berbeda. 5G mempercepat pengembangan broadband gigabit dengan 3 fitur utama IFBB, FFC, dan GRE. Sekarang, 5.5G diatur untuk membawa operator ke peningkatan kinerja jaringan 10 kali lipat dibandingkan 5G. Dengan 5.5G, tingkat puncak yang dialami oleh pengguna broadband akan meningkat dari 1 gigabit per second menjadi 10 gigabit per second, memastikan pengalaman yang lebih baik dalam layanan imersif dan interaktif. Teknologi Internet of Things pasif memungkinkan peningkatan jumlah hal yang terhubung dari 10 miliar menjadi 100 miliar. Digadang sebagai era 5.5G, periode ini akan didominasi oleh teknologi seperti cloud, AR/VR, artificial intelligence, data besar, dan komputasi.
Dan untuk segmen konsumen, sebagai contoh, streaming video resolusi tinggi 5G adalah hal yang normal pada tahun 2022. Tetapi pada tahun 2025, kita menuju era Internet of People yang didukung oleh aplikasi 3D seperti Mall Online 3D, game VR 24K, dan video 3D tanpa kacamata. Streaming video resolusi tinggi mampu mencapai 1 GB per second. Aplikasi imersif baru menuntut kecepatan 10 kali dan efisiensi jaringan yang lebih besar. Demikian pula di segmen bisnis, Internet of Things berkembang dari low power wide area menjadi IoT pasif yang memperluas konektivitas seluler, dari solusi aktif berkecepatan tinggi ke solusi pasif berkecepatan sangat rendah. Tag IoT pasif dapat mengirimkan data dan juga dapat digunakan untuk penentuan posisi dan sensor suhu. Tag semacam ini dapat digunakan dalam berbagai skenario, seperti inventaris otomatis barang gudang, pengembangan pertanian dan peternakan, dan pemosisian barang pribadi. Lebih dari 30 miliar tag IoT pasif dikonsumsi setiap tahun. Semakin banyak industri yang beralih ke digital, jumlah tag IoT pasif yang digunakan setiap tahunnya diperkirakan akan mencapai 100 miliar. Selanjutnya, jaringan 5.5G dengan kemampuan penginderaan dapat digunakan secara luas dalam skenario seperti layanan lalu lintas, jalan kota pintar, dan penginderaan perimeter. Ini menjadikan infrastruktur perkotaan lebih efisien dan cerdas. Misalnya, dalam cuaca hujan atau berkabut, jaringan 5.5G dapat secara otomatis mendeteksi halangan atau ketidaknormalan di jalan dan memberitahu pengemudi melalui peta di mobil mereka 1 km sebelumnya. Ini membuat transportasi menjadi jauh lebih aman. Huawei menghadirkan 5 karakteristik utama era 5.5G, seperti pengalaman 10 GB per second, IoT semua skenario, penginderaan dan komunikasi terintegrasi, jaringan penggerak otonom level 4, dan TIK ramah lingkungan. Saat jaringan pribadi 5G menjadi semakin mampu, cakupan aplikasinya akan berkembang 10 kali lipat, dan nilai setiap koneksi dalam aplikasi utama akan meningkat bahkan lebih dari itu. Di masa depan, 5.5G akan membawa kita ke era internet cerdas untuk segalanya. 6G mungkin akan hadir setelah tahun 2030, tetapi apa visi jaringan generasi baru ini? Dalam 10 tahun ke depan, kecerdasan akan ada di mana-mana dalam kehidupan kita dan akan lebih terdistribusi daripada terpusat. Jaringan akan melakukan lebih dari sekedar mengirimkan data. Ini akan menjadi entitas cerdas terdistribusi yang dapat menggabungkan dunia nyata dan digital. Menuju tahun 2025 dan 2030, masa depan yang menarik menanti industri nirkabel. Kita semua akan menjelajahi perbatasan 5.5G yang tak ada habisnya dan seterusnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.